Oke, berikutnya adalah hukum termodinamika yang kedua ya. Jadi sebetulnya eh, hukum termodinamika yang kedua ini titik beratnya itu adalah di ini ya, eh, jumlah atau kuantiti dari energi yang loss ya, atau yang hilang. Makanya tadi dia berhubungan dengan efisiensi. Kalau kita lihat tadi di statementnya Kelvin Planck ya kan? Jadi tidak mungkin efisiensinya itu 100%. Jadi dia sudah bilang impossible itu ya. Misalkan dia nerima 100, kemudian 100 ini diubah menjadi work juga 100. Nah ini adalah impossible. Sehingga tidak ada jumlah energi yang loss. Ya, ya berarti kan efisiensinya 100%. Yaitu dalam dunia nyata hal itu tidak mungkin terjadi ya. Karena pasti selalu ada losses ya. Meskipun lossesnya kecil itu ya. Misalkan cuma 5%, 10%, gitu-gitu ya. Tapi kan tetap faktanya losses itu ada dan terjadi gitu ya. Jadi itu untuk apa statement pada hukum yang kedua gitu ya. Statementnya Kevin and Planck. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan reverse process ya kalau kalian baca di sini. Jadi atau bahasa Indonesianya proses yang terbalik. Proses yang terbalik. Jadi kalau misalkan kopi ini ya, ini gambar ini kan kebetulan kopi nih, dia temperaturnya lebih tinggi dibanding lingkungan. Jadi kopinya panas, sehingga eh, secara alami, natural, energi kalor itu kan berpindah dari high temperatur menuju ke low temperatur. Sehingga anggap aja kalau ini sistemnya kopinya, berarti heat-nya itu keluar sistem gitu ya, menuju ke lingkungan. Ya, pertanyaannya kalau reverse process itu gimana? Atau proses terbalik? Nah, proses terbalik itu kebalikannya. Jadi bagaimana energi kalor itu berpindah dari low temperatur menuju ke high temperatur. Nah, itu kan sesuatu yang tidak mungkin ya. Dari itu kan melawan hukum alam. Dari misalkan lingkungannya lebih rendah dari kopi. Sehingga gimana kita membuat energi itu bisa berpindah dari low temperatur ke high temperatur. Nah, itu kan sesuatu yang tidak mungkin ya. Itu diatur di statement yang kedua, yaitu statementnya Clausius. Dia sudah, dia di sini juga bilang impossible ya. Jadi tidak mungkin eh, suatu peralatan gitu ya, dia yang beroperasi pada suatu siklus itu ya, dia itu bisa mentransfer ya, energi dari energi kalor lah ya, dari low temperatur ke high temperatur. Itu kan tidak mungkin ya. Kalau kalian lihat yang atas, nah secara natural ya seperti ini, dari high temperatur ke low temperatur. Nah, kalau reverse process, kebalikannya dari low ke high, itu apakah bisa? Ya, bagaimana kita menjawab ketidakmungkinan ini? Ya nanti akan
dibahas di bab berikutnya ya. Gimana sih kalau misalkan panas itu atau energi kalor itu berpindah dari low temperatur ke high temperatur gitu ya. Kalau secara natural tidak bisa, tetapi dengan bantuan alat khusus, nah itu bisa terjadi gitu ya. Jadi kita bisa menjawab impossible ini dengan eh, menggunakan peralatan khusus yang bisa melakukan reverse process. Ini yang hukum kedua. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Ini contoh eh, losses yang terjadi itu ya. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Jadi yang pertama kan tadi berkaitan dengan losses, ya. Losses yang terjadi. Kemudian yang B, yang kedua itu adalah reverse process. Proses yang terjadi itu adalah statementnya Kelvin Planck, sementara reverse process adalah statementnya Clausius. Dan misalkan kalau kita lihat gelas kopi ini ya, yang dia temperaturnya lebih tinggi dibanding lingkungan. Energi kan berpindah nih dari gelas ini ke lingkungan. Ya, kalau di daun sebetulnya itu bentuknya itu seperti ini ya. Jadi ini adalah, sudah kelihatan ya. Sudah, Pak. Jadi ini adalah